Oke, semuanya hari ini semoga ya hari ini kalian awali dengan baik ya. Hari ini juga siapin juga catatan kalian. Tadi udah dibilangin sih sebelumnya, siapin catatan karena hari ini materi yang akan aku kasih itu banyak banget dan menurut aku penting banget untuk kalian. Entah kalian yang cuma AE atau penulis juga. Nah, kalau misalkan kalian AE, kalian bisa ajarin materi-materi yang aku bagikan hari ini ke penulis kalian agar ketika dia masuk ke good novel bisa makin lancar gitu. Kalau misalkan kalian penulis ya good for you, ini di sini berguna banget untuk kalian mengembangkan karir sebagai penulis ya. Nah, tadi udah disebutin sama Kak Angel kalau tema hari ini adalah mengenali benefit dan potensi tren baru good novel di tahun 2023. Karena kita udah di bulan Januari, bulan pertama dari tahun baru kita, dan tentunya pasti ada perubahan-perubahan yang berbeda dari tahun lalu ya, 2022. Nah, mengawali tahun baru ini, aku mau nanya dulu sih, kan tahun 2022 udah berakhir nih. Ketika tahun 2022 udah berakhir, menurut kalian, kalian tuh ngerasain apa sih terkait perkembangan pasar good novel Indonesia? Kalian apa merasa ada yang pembacanya mungkin berkurang, atau mungkin karyanya kok ada banyak yang sama, atau gimana? Coba kalian share kekhawatiran kalian atau apa yang kalian rasakan di kolom chat. Coba sekarang aku tungguin 1 menit deh. Ayo coba ditulis di kolom chatnya. Kira-kira apa sih yang kalian rasakan terhadap perkembangan good novel Indonesia di akhir tahun 2022? Ini kalau nggak ada yang nulis, kita absen aja kali ya, Kak. Terus Boleh, boleh. langsung kita Kita tanyain. pilih salah satu gitu ya langsung ya Kak Angel ya. Iya, mungkin yang baru habis ngopi, Kak Kara silakan. Apa nih? Ada banyak nih bilang Boleh, mirip-mirip nih isi ceritanya. boleh on mic. Boleh on mic juga, nanti kalian bisa raise hand, nanti kita pilih salah satu nih. Ada yang bilang mirip-mirip sih isi ceritanya, genre drama rumah tangga terutama mirip banget gitu. Aku malah ngerasanya makin betah nih. Oke, mantap, kalau makin betah berarti Udih. bagus ya. Oke, ada yang lebih selektif dalam memilih naskah, betul. Oke, rumah tangga. Rumah tangga kenapa nih, Kak Kristi Roti? Oke, Kak Keborawis, good novel paling minim gejolak. Oke, bagus ya kalau gitu ya. Oke, ada juga Kak Dwi, banyak naskah yang hampir, apa nih? Hampir sama ya. Oke, sip. Kalau gitu, langsung lanjut aja nih jawaban-jawaban dari kalian sebenarnya udah cukup merangkum apa yang akan dibahas hari ini sebenarnya. Nah, next. Coba sebentar. Oke, kelihatan ya screen-nya udah berubah. Nah, di sini terlihat 2022 tuh udah berakhir. Ya, tertulis jelas itu di garis bawahi di bagian bawah, pasar mulai jenuh. Nah, pasar mulai jenuh itu kenapa? Yang pertama aku tulis adalah pembaca berkurang. Ya, tapi tadi kalian ngomong ada banyak karya yang serupa. Nah, banyak karya yang serupa ini itu menyebabkan pembaca sebenarnya berkurang karena mereka itu mulai bosan. Para penulis itu karya-karyanya menggunakan trope yang sama. Trope itu adalah premis yang digunakan berulang kali ya untuk waktu yang untuk yang sering, maksudnya kayak premis itu digunakan sering jadi menjadikan suatu alur itu sebuah trope. Nah, kalau sudah digunakan terlalu sering, tentunya kalau misalkan pembaca baca ya hal yang sama terus ya bosen dong gitu kan. Itulah alasan kenapa ketika tahun 2020 berakhir, kalau banyak penulis yang mengatakan bahwa aduh Kak, pembacaku kok rasanya tambah berkurang ya. Itu kenapa? Kalau apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, tadi udah dikasih tahu ya alasannya. Kalau misalkan situasi ini tuh diakibatkan oleh pengulangan trope yang repetitif gitu. Jadi pengulangan trope yang digunakan berulang-ulang, kayak diulangin terus, diulangin lagi sampai akhirnya pembaca bosan. Oke? Nah, akhirnya di sini banyak asumsi yang diutarakan oleh para penulis nih. Misalkan kayak, aduh Kak, GN mulai redup. Itu sering banget ya aku dengar di menjelang akhir 2022. Terus ada yang bilang, aduh Kak, penulis GN jangan-jangan dalam masa krisis nih. Aduh, kita bisa bertahan gak ya melalui masa ini? Gitu kan. Nah, di sini aku sebagai perwakilan GN akan bilang, jangan khawatir, kita bisa ngelaluin masa ini. Nah, cuman tentunya untuk melewati masa-masa yang ini perlu sesuatu hal yang baru, perlu sesuatu hal yang kita lakukan, gitu kan. Nah,
kuncinya tuh apa? Kuncinya itu adalah penulis bersedia berkembang. Nah, di sini kalian kan sebagai AE ya, editor akuisisi, pihak yang mengundang penulis untuk bergabung dengan Good Novel. Di sini aku tekankan ketika kalian mengundang seorang penulis atau kalian merekrut sebuah karya untuk dimasukkan ke dalam Good Novel, selain melihat karya penulis karya penulis itu sendiri gimana kualitasnya, kalian harus lihat kualitas penulisnya sendiri itu gimana. Nah, penulisnya ini mau berkembang atau enggak? Tujuan penulisnya ini apa? Ya, karena kalau penulisnya merasa, oh karyaku udah bagus, udah 100% deh, pasti masuk ke Good Novel. Di sini aku tekankan, itu belum tentu. Ya, karena tentunya tadi kan kayak Kak Kara juga bilang ya, makin selektif gitu kan. Iya, makin selektif karena kita memfilter karya-karya yang masuk ke dalam Good Novel. Nah, jadi kalau pasti ada yang namanya revisi. Ini pasti nih kalau misalkan AE ngundang selalu bilang kayak, aduh Kak, karya penulisku ditolak lagi. Aduh Kak, ditolak terus nih. Aku bawa 30 penulis, cuma satu yang lolos. Nah, di sini yang dipertanyakan kalian sebagai AE pertama tentunya adalah karyanya ya. Karya ini yang kalian bawa itu seperti apa? Mungkinkah, sudahkah sesuai standar? Sudahkah sesuai tema? Terus penulis yang kalian bawa itu seperti apa? Ketika diminta melakukan revisi, reaksinya gimana? Nah, kalau misalkan penulisnya sendiri bersedia berkembang, tentunya kita ketika pihak editor menawarkan revisi, mereka itu biasanya mau, karena mereka mau editor itu membantu mengeluarkan potensi dari novel yang mereka bawa. Karena ketika Good Novel menerima sebuah karya, kita mau karya potensial itu bersinar gitu loh. Kita mau itu semakin bersinar di platform kita. Jadi kalau misalkan dibilang ada, ayo Kak judulnya diubah ya jadi ini gitu. Sinopsisnya mungkin harus dikembangkan lagi. Mungkin bagian opening cliffhanger kayak itu sering ya itu dibilang, aduh suspense-nya kurang Kak. Ini harus ditambahin suspense lagi. Itu sering banget alasan seperti itu keluar gitu. Nah, di sini AE harus bisa membantu tim editor juga agar penulis-penulis itu bisa menerima saran dan revisi dari editor, karena ditekankan lagi bahwa kunci keberhasilan di Good Novel ya terutama di tahun 2023 ini adalah penulis yang bersedia berkembang. Itu yang harus digarisbawahi. Oke. Nah, next. Nah, di sini tentunya selain dari pihak AE, dari pihak penulis harus mau berkembang, harus mau revisi, kita dari Good Novel juga menawarkan bantuan. Yang pertama, ada 3 nih ya, yang sebenarnya 3 kategori besar, hal-hal baru di Good Novel itu ada apa? Yang pertama itu adalah benefit baru. Nah, pasti udah denger ya dari minggu lalu sih, lebih tepatnya udah pada rame tuh. Aduh Kak, ini kok di website Good Novel ada benefit baru, aku nggak tahu nih, ini bener atau bohongan nih Kak? Nah, ini beneran jadi atau enggak? Di sini kan kemarin udah dikasih tahu juga ya minggu lalu kayak sekitar hari Jumat sudah dikabari di grup bahwa itu benar adanya. Jadi benefit baru ini adalah BKB atau bonus keaktifan bulanan untuk kontrak eksklusif. Nah, peraturannya sih udah tertera jelas di website ya, harus update 25 hari dalam sebulan dengan total kata 50K gitu. Kalau misalkan udah memenuhi hal tersebut bisa dapat fee bonus $50. Tapi tentunya berbeda dengan EXP yang mana kalau kalian sudah tanda tangan kontrak, sudah langsung ketika kalian memenuhi persyaratan ini, kalian langsung dapat fee-nya. Untuk khusus untuk eksklusif, karya-karyanya ini harus wajib untuk mendapatkan 30K views terlebih dahulu. Kayak gitu. Nah, di sini ada tips dan saran dari aku. Sebenarnya kalau misalkan mau dapat 30K views itu, dalam 40.000 kata pertama itu cepet-cepet dicapai 40.000 kata ini. Karena ketika sudah tanda tangan kontrak, kalau udah mencapai 10.000 itu secara otomatis kan dipromosiin oleh operasional ya. Nah, terus di 40K biasanya tim editor juga akan menyeleksi yang mana nih buku-buku yang sudah mencapai 40K dan kita akan promosikan juga kayak gitu. Di sini ada 2 kesempatan promosi yang harus digunakan oleh penulis sebaik mungkin. Jadi usahakanlah ketika penulis baru pertama kali tanda kontrak, secepat mungkin usahakan mencapai 40 pertama ini. Gitu. Jadi dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan pertama, kalian udah bisa dapat views 30K. Udah langsung buka
fitur BKB, dan dalam 3 bulan ke depan kalian bisa dapat BKB ini yang $50 nih, total berarti $150 ya, kayak gitu. Oke, nah sebenarnya untuk benefit baru ini sendiri cukup jelas peraturannya seperti apa. Kalau misalkan kurang jelas, kalian bisa tanyakan lagi di grup AE seperti biasa. Nanti dari tim Good Novel ada bantu jawab juga. Kita peraturannya nggak muluk-muluk, langsung aja di situ ya. Kemarin aku sempat bilang, sebenarnya kemarin aku sempat cari dari platform lain, mungkin karena dari Good Novel ada bonus baru juga, dari platform lain juga ada loh yang keluarin. Terus ada pertanyaan, Kak, platform ini juga keluarin bonus baru, emang dari Good Novel lebih bagus banget apa gitu. Ini sebenarnya analisis dari penulisnya sendiri diperlukan. Karena kembali lagi, aturan dari bonus baru ini jelas atau enggak. Karena ada salah satu, aku nggak sebut platformnya lah ya. Dia ada keluarin bonus, oh ya, bonusnya kalau masuk ranking sekian dapat $500, oh dapat $150 gitu. Ada lagi yang namanya bonus per penulis kalau nggak salah. Kalau misalkan kalian ada yang AE kan mungkin ada yang menjelajah platform ya, kalian mungkin tahu ini aku lagi ngomongin yang mana gitu kan. Dia ada bilang, oh iya, bonus perkembangan penulis itu gimana, buku pertama misalkan dapat pendapatan 30.000, terus abis itu buku kedua bisa dapat 0,5% dari 30.000 ini, $250, lumayan gede gitu kan. Tapi dipikir-pikir lagi, satu buku mendapatkan 30.000 gampang atau enggak? Gitu aja. Nah, jadi di sini kalau dari Good Novel simple aja, 30K views udah dapatlah itu BKB kayak gitu. Nah, di sini yang pastinya kalau di Good Novel sih mau cepet-cepet dapat viewers, tekankanlah kepada penulis kalian, pastikan bahwa kontennya itu, kualitasnya itu dipertahankan kayak gitu. Kayak kita nggak muluk-muluk ngomongin benefit lagi. Next, yang kedua itu ada event kepenulisan baru. Di tahun 2022 sebenarnya udah ada lomba The Series ya, ada 2. Pemilik Hati Sang Penguasa sama Perjalanan Menjadi Yang Terhebat. Itu adalah 2 tema besar, satu untuk female book, satu untuk male book gitu ya. Walaupun memang ada yang ngikutin female book di male book ya. Nah, ini kalian sebagai AE juga harus bantu penulis kalian untuk analisis kira-kira lomba yang mana cocok untuk yang mana kayak gitu. Nah, di dalam jadi di dalam lomba itu sendiri kan terbagi lagi menjadi subnya ya, ada tema-temanya lagi, trop-tropnya lagi, ada sinopsisnya. Nah, di sini udah dijelaskan cukup jelas sih sebenarnya oleh editor, ditulis, oh untuk Dulu Dibuang Kini Dipinang itu tentang apa, tropnya itu apa. Kalau ada penulis kalian yang mau ikut, kalian sebagai AE juga bisa bantu. Karena siapa tahu ketika mereka mengajukan, langsung jeblos kontraknya. Kayak gitu sih. Nah, yang kedua ada One Day One Chapter. Di sini ada One Day One Chapter ini untuk event-event dari tim marketing ya. Biasanya ada kelihatan di sosial media. Kalian sebagai AE juga harus cek sosial media. Siapa tahu ada event baru yang bisa membantu penulis kalian atau memotivasi penulis kalian menjadi lebih baik. Kayak contohnya One Day One Chapter ini. Jadi dalam satu hari itu ada satu chapter yang harus diupload oleh penulis ini. Ini memotivasi penulis untuk menjadi lebih rutin, lebih konsisten dalam melakukan penguploadan chapter baru. Kayak gitu. Nah, tentunya ada keuntungannya juga lah. Nah, keuntungannya beda-beda tergantung dari sosmed. Nah, next yang terakhir adalah webinar rutin. Nah, webinar rutin ini ya seperti yang sekarang. Entah itu untuk AE, entah itu untuk penulis, kita akan coba buatkan webinar untuk sharing, untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam. Jadi kalian lebih clear, apa sih yang Good Novel mau, apa sih situasi di Good Novel saat ini, dan apa situasi pasar secara keseluruhan saat ini. Gimana caranya kita makin cuan di tahun 2023. Kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga, event baru IG. Jadi tema-temanya tentunya oleh tim marketing, ada live discussion. Kalian bisa bahas secara live, pertanyaan-pertanyaan kalian akan dijawab secara langsung di IG. Next. Nah, tren baru, kesempatan baru bagi para penulis. Tadi kan kita sempat ngomongin mengenai pasar yang jenuh ya. Pasar yang jenuh karena karya atau trope yang repetitif. Ini gimana cara menanggulanginya? Nah, menanggulanginya tentunya adalah dengan mempersiapkan diri untuk kehadiran tren-tren baru.
Tren-tren baru itu seperti apa nanti akan dijelaskan satu persatu. Tapi yang jelas kalian harus tahu, sebagai ayah harus tahu, tren baru itu mempersiapkan diri untuk tren baru itu adalah kesempatan baru bagi penulis untuk lebih mudah masuk jalur eksklusif. Itu aja tips dari aku sih ya. Nah, step by step aja cara nanggulannya gimana dan cara untuk memahami tren baru ini gimana. Step by step kita mulai dari 4 tema besar di Good Novel itu apa aja. Oke, aku tanya dulu deh sama AE. Ini kan kalian nih paling sering ya lihat karya-karya penulis yang masuk di Good Novel tuh apa aja. Kalian analisa pasar juga. Menurut kalian, 4 tema besar Good Novel itu apa aja? 4 tema besar itu maksudnya 4 genre ya. Ada clue dari aku. 2 itu adalah tema besar untuk female book. 2 lagi untuk male book. Menurut kalian apa? Coba tulis di kolom chat sekarang. Aku kasih waktu 1 menit. Urban CEO, Urban Rumtang Pendekar CEO, tuh cakep. Lanjut, apalagi nih, Rumtang Kawin Kontrak Pendekar CEO, siap. Rumtang Urban Pendekar, akurat sekali ya kalian ya. Bener-bener A ini, cakep. Lanjut, coba lagi. Pendekar Menantu Rumtang CEO, oke, Kak Borawis. Lagi, ayo siapa lagi yang mau jawab? Aku tunggu 2 orang lagi, ayo. Udah dijawab yang lain, aku setuju semua. Oke, Kak Kara, nggak apa-apa. CEO Kawin Kontrak. Siap deh. Ini jawabannya udah akurat-akurat banget. Ini seperti yang Kak Kara bilang, aku setuju semua gitu ya. Ini udah bener banget. Kita lihat ya. Coba nih kita next. Nah, tadi kan aku bilang ada 2 ya, untuk target pembaca wanita dan target pembaca pria. Kalau target pembaca wanita itu ada 2, CEO atau bos. Kedua, drama rumah tangga. Nah, kenapa sih? Kan kalau biasa orang-orang bilangnya CEO, CEO, tema CEO aja. Tapi di sini aku tulis CEO atau bos. Karena sebenarnya tema CEO sendiri bukan berarti pemeran utama pria itu harus CEO. Bisa jadi kedudukannya itu yang penting. Ini ada di bawahnya nih ya. Yang penting adalah ML berstatus lebih tinggi dibandingkan FL. ML itu apa? Male lead, FL itu female lead ya. Bagi yang nggak tahu ini aku jelasin dulu. Nah, di bawahnya itu ada unsur-unsur penting yang harus dimiliki sebuah karya bertemakan CEO atau bos ya. Di bawahnya itu tertulis, ini AE kalian bisa catat ya, ini penting banget untuk penulis-penulis kalian yang mau masukin tema CEO atau bos atau drama rumah tangga, nanti aku juga jelasin. Untuk tema CEO atau bos, wajib karyanya itu memiliki ML tadi berstatus lebih tinggi dibandingkan FL. Yang penting adalah dia memiliki kekuasaan untuk membantu FL membalikkan nasibnya. Itu yang pertama wajib. Dan ML itu kalau bisa tolong ganteng. Dibilang itu adalah inti yang paling utama karena wanita itu suka yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, yang kaya-kaya misalkan kayak gitu. Nah, yang kedua, FL itu terpaksa, ini di garis bawah ya, FL terpaksa dalam kurung entah karena situasi atau kondisi tertentu, tutup kurung, terlibat dengan ML. Contoh deh, misalkan ML itu tadi ambillah dia mafia atau enggak dia direktur CEO apa mafia deh. Terus FL terpaksa terlibat dengan ML. Nah, misalkan FL keluarganya tuh bangkrut, tadinya dia sebenarnya kaya. Dia bangkrut terus orang tuanya itu punya utang. Nah, punya utang harus bayar dong. Nah, bayar ini ke siapa? Ke ML. Misalkan ML yang mengutangkan uang tersebut. Terus dari situ ML bilang, oke, kamu nggak bisa bayar utangnya, ya udah kamu jual putri kamu ke saya. Nah, itu tipikal banget tuh ya, salah satu trope yang dulu nih, kayak dua kayaknya kita eh, trope debt ya, trope utang gitu. Kemudian ketiga, ML entah sejak awal atau seiring waktu jatuh cinta dengan FL dan sebaliknya. Nah, tadi dibilang ML bilang, ya udah kamu jual putri kamu ke saya untuk bayar utang kamu. Kok bisa? Logikanya agak kurang masuk nih. Kenapa bisa ML kok mau banget sama si FL? Siapa tahu jangan-jangan sebelumnya ML itu sebenarnya udah kenal sama FL gitu ya. FL dari awal, ML udah dari awal udah kenal, udah jatuh cinta sama FL. Nah, jangan-jangan kebangkrutan keluarga si FL itu memang ML yang rencanakan untuk mendapatkan si FL. Bisa kan? Nah, kemudian seiring waktu tadi kan dibilang dan sebaliknya ya, yaitu FL juga jatuh cinta dengan ML seiring waktu. Di awal tadi FL bilang aku benci banget sama cowok ini. Dia kejam banget gitu. Tapi kemudian seiring waktu dia melihat, oh si ML ternyata ada sisi baiknya, ada sisi positifnya. Oke, lama-lama jatuh cinta juga gitu.
Yang keempat adalah fokus pada permasalahan yang melibatkan FL. Ini nomor 4 ini sebenarnya menurut aku sering banget di-miss sama penulis ya. Salah satu contohnya ceritanya misalkan kayak gini. Awalnya udah fokus nih FL terlibat utang sama ML gitu kan. Tiba-tiba masuklah konflik lain, subkonflik lah kita bilangnya. ML punya lawan. Dan diceritakan oleh penulis bagaimana si ML ini bertarung dengan lawannya. Entah bagaimana, mungkin bisnis, entah dia bertarung silat lah apa-apa. Tapi FL-nya nggak dilibatkan. Nah, ketika membahas konflik ini tanpa melibatkan si FLU, tanpa melibatkan si FL, tentunya pembaca akan meninggalkan. Karena, loh, mana hubungan FL dan ML-nya? Karena tujuan awal mereka membaca adalah romansa atau hubungan emosional keduanya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah drama rumah tangga ya. Ini sebenarnya nggak usah bahas banyak sih. Jelas banget kalau unsur yang paling utama adalah membahas keresahan hidup rumah tangga. Dalam kurung entah berkaitan dengan hubungan suami istri, ipar, menantu mertua, atau orang ketiga dan lain-lain ya. Bisa dimadu dan lain-lain. Yang kedua, protagonis bisa hanya FL saja tanpa adanya ML. Maksudnya gimana? Salah satu contohnya misalkan, oh FL diam-diam orang kaya, tapi dia nggak kasih tahu ke keluarga. Jadi keluarga suaminya setelah menikah dia ditindas, disuruh ngapain, dibikin jadi babu gitu kan. Ketika si suaminya ini berniat untuk memadu si FL bilang, oh nggak bisa, ya udah kita cerai aja. Karena dia sudah muak diperbudak, dia sudah muak dipermalukan, dia bilang kayak kita cerai dan sekarang waktunya aku membalaskan dendam dengan menunjukkan aku ternyata orang. Nah, itu juga salah satu trope utama ya yang paling sering kita lihat di drama rumah tangga yang temanya itu balas dendam biasanya. Nah, cuman memang di sini aku tulis juga, tapi demi mempermudah pengembangan konflik baik kepada si sosok ML ini, karena kembali lagi target pembacanya itu adalah wanita. Ini harus kalian tekankan ke penulis kalian yang biasanya ngajuin, aku maunya fokusnya sama kekuatan wanita kan. Gitu. Nggak masalah membahas kekuatan wanita, tapi harus diingat lagi target pembaca kalian lebih senang kalau ada sosok pria. Prianya ini nggak usah mendukung secara dominan, tapi kayak diam-diam di belakang mendukung, perhatian aja, hadir di situ dengan penampilannya yang ganteng atau apa, kedudukan yang berkuasa, itu sudah cukup. Nggak harus kayak dia terlibat langsung, nggak harus kayak gitu. Yang penting ada aja sosok yang membuat kayak hati pembaca itu adem lah gitu. Nah, yang ketiga dan yang terakhir itu sesuai dengan budaya atau kultur lokal untuk meningkatkan relatabilitas. Nah, sebenarnya kalau nomor ketiga ini agak relatif ya. Aku nggak bilang wajib ada, tapi disarankan sesuai dengan budaya atau kultur lokal. Karena meningkatkan relatabilitas itu apa? Meningkatkan rasa keterhubungan, kayak, oh aku relate nih sama cerita ini untuk pembaca. Kayak gitu. Jadi disarankan sesuai dengan budaya atau kultur lokal. Oke, untuk target pembaca wanita dua ini ya, CEO Bos, drama rumah tangga. Tadi yang udah jawab, bener? Oke, kalian mantap. Nah, di sini aku rangkum lagi bahwa untuk keseluruhan buku wanita ya, itu memerlukan ada 3 unsur penting untuk female book. Pertama adalah ML impian, ya. Ada satu atau lebih pria yang memuja dan mengejar cinta FL, dan biasanya status pria tersebut harus lebih tinggi dari FL atau paling tidak cukup berkuasa untuk membantu FL. Misal CEO, raja, presdir, pebisnis kaya, artis ternama, dan lain-lain, bebas ya. Yang kedua adalah perubahan nasib. Di sini FL itu ceritanya itu harus cerita di mana FL mampu lepas atau membalikan keadaannya yang terpuruk. Nah, contohnya ada 2 di sini. Misalkan contoh 1, FL direndahkan oleh keluarga suaminya pun berselingkuh. Diam-diam FL ternyata anak orang kaya dan dia pun membuat para antagonis menyesal nantinya. Dalam perjalanan dia bertemu dengan sosok pria yang lain yakni ML kayak gitu. Contoh 2, FL tadinya orang kaya. Tadi udah disebutin sih, tiba-tiba orang tuanya bangkrut dan meninggalkan utang besar. Kartu tersebut berujung dengan FL yang dibawa oleh ML sebagai ganti pelunasan hutangnya. Nah, yang ketiga, ini yang wajib banget diingat sama para penulis female book ya, nanti AE juga ketika menganalisa female book ini harus ada nomor 3 ini, itu perkembangan emosional. Ya, walaupun konflik utama berpusat pada hal-hal seperti perselingkuhan, utang, warisan,
pekerjaan, dan yang lain-lain ya. Tapi wajib hukumnya di novel online yang ditargetkan untuk membaca wanita itu untuk fokus pada perkembangan hubungan ML dan FL. Karena kembali lagi, CEO dan drama rumah tangga itu berakar dari mana? Tema romansa. Jadi harus ada romansanya. Kayak gitu. Next, tadi kita udah bahas target pembaca wanita, kita sekarang bahas target pembaca pria. Oke, ini ada dua, tadi juga kalian ada yang sebutin ya, urban, pendekar. Yes, kalian benar. Pertama itu pendekar, ya ini yang lagi naik banget nih beberapa waktu ini. Tiga unsur utama itu apa? Satu, identik dengan latar masa kerajaan dan dunia persilatan, di mana yang kuatlah yang berkuasa atau yang berkedudukanlah yang berkuasa, misalkan raja, kaisar gitu ya. Nah, kedua, pemeran utama bisa hanya ML saja tanpa adanya FL, tapi sama kayak yang tadi di target pembaca wanita, tetap ada FL juga nggak masalah gitu ya. Kayak maksudnya disarankan ada sosok perempuan-perempuan yang memuja si pria ini kayak gitu. Yang ketiga dan yang terakhir adalah fokus utama ada pada ML yang menjatuhkan musuh-musuhnya dan menjadi lebih kuat atau mencapai tujuannya seiring bab berjalan. Gitu. Kalau untuk urban, ini yang masih agak sulit digali ya untuk para penulis-penulis target pembaca pria, lebih gampang pendekar karena cukup jelas ya, identik kayak gimana kekasannya. Kalau urban itu identik dengan latar modern. Nah, dia biasanya latar modern terfokus pada kesenjangan sosial yang melibatkan ML. Waduh, apa nih maksudnya kesenjangan sosial, Kak? Sosiologi saya jelek. Ya, sama aku juga. Nah, ini maksudnya itu adalah trope utama di mana ML yang awalnya direndahkan, tapi sebenarnya memiliki ide penting yang patut dihormati. Contoh, kita ambil contoh. Ini eh, apa ya, Charlie White ya, apalah. Oke, salah satunya lagi gini aja. ML itu eh, menantu yang ditindas itu udah tipikal banget sih sebenarnya, tahun 2022 itu sering banget kelihatan menantu yang menikah atau dijodohkan dengan si cewek cantik ini gitu ya. Terus dia dibilang kayak, ah kamu menantu parasit, karena kamu gabung dengan keluarga kita, kamu tidak membawa apapun, kerjaan nggak ada, kekayaan nggak ada, cuma ada tampang doang. Biasanya gitu ya, tampangnya MLM misalkan cukup ganteng, cuman nggak punya kekayaan gitu. Jadi direndahkan sama keluarga FL yang mereka tuh berasal dari kalangan atas gitu, atau menengah ke atas lah kayak gitu. Kemudian ternyata nih antara FL-nya mencintai suaminya atau enggak, dia ikut merendahkan atau enggak, diam-diam ML itu anak orang kaya gitu. Ada identitas tersembunyinya gitu ya. Itu yang paling tipikal. Urban biasanya seperti itu. Cuman sebenarnya nggak harus dia menantu. Bisa juga dia itu, oh dia itu di sekolah gitu kan. Dia di sekolah kayak kesannya dibully terus gitu. Dibilang kayak, ih kamu tuh orang miskin, misalkan kamu nggak ada apa-apa gitu. Bisanya cuma ngikutin si cewek ini doang gitu. Kamu suka, nggak mungkin lah, jangan mimpi kamu sama si cewek ini gitu. Tapi ternyata, oh dia sebenarnya anak orang kaya yang lagi dilatih kayak, kamu harus hidup sederhana nak gitu. Terus kelulusan dibilang kayak, ya udah larangan kamu sudah dibuka, ini fasilitas semua. Itu termasuk urban karena ada kesenjangan sosial yang melibatkan ML gitu ya. Oke. Nah, tiga unsur dari mailbook. Oke, sebentar. Tiga unsur dari mailbook. Pertama itu harus dikagumi ML-nya. Jadi sejumlah wanita yang tertarik kepada pemeran utama pria memungkinkan sang pemeran utama untuk satu, tidak memperistri hanya satu atau tidak memacari hanya satu ya gitu. Dua, ini kalau yang tidak memperistri hanya satu biasanya pendekar ya atau historikal, yang mana kan biasanya kalau misalkan yang modern biasanya yang ditargetin jadi FL, yang ditargetin jadi pacarnya satu, tapi yang mengagumi si itu. Yang kedua, tidak memperistri satu pun, tapi dikagumi semuanya. Tiga, memilih satu di antara oleh Melbourne wanita. Itu. Karena itu yang mau para pembaca pria, itu yang mau dipuaskan itu ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah perjalanan mengubah takdir. Harus ML sendiri yang mengalahkan musuhnya atau mengubah takdirnya. Bisa juga kayak dia diwakili oleh bawahannya untuk mengalahkan musuhnya. Karena secara tidak langsung kan kalau bawahannya berarti ML yang memiliki
untuk menyuruh bawahannya mengalahkan orang tersebut gitu. Itu juga nggak masalah. Asal jangan kayak orang yang tidak berhubungan dengan ML, tapi ya udah dia ngalahin satu orang ini, ya udah nggak berasa kayak ML yang memenangkan hal tersebut kan, itu nggak boleh. Gitu. Terus dua, sebelum menjatuhkan ML sejumlah antagonis kecil atau sampingan. Oke. Dan ketiga, semakin lama antagonisnya menjadi semakin kuat dan semakin sulit dikalahkan. Nah, di akhir bahwa antagonis utama muncul dan yang mana si antagonis utama kan tujuan ML ya. Jadi si antagonis utama ini di akhir dikalahkan untuk menutup kisah perjalanannya si ML. Penting dari Melbook adalah berbeda dari yang lain. ML harus memiliki kemampuan tertentu yang membedakan dirinya dengan karakter lain. Contoh, terkuat atau dia yang cerdas di atas standar, banget nih, paling atau berkuasa. Kayak gitu. Itu tiga penting dari Melbook. Gak boleh ketinggalan sih sebenarnya. Tiga-tiganya harus ada. Gitu. Kalau salah satu hilang, maka kalian bisa bilang penulis kalian misi hunting. Kalian kekurangan untuk membuat pembaca tertarik kepada karya kalian. Oke? Oke. Masuk pacing 2000 khusus yang romance dulu ya. Tadi untuk hal-hal yang kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, nanti kita sesi Q&A, kalian bisa banget untuk tulis di chat pertanyaannya. Nanti kita bahas di Q&A ya, kalian ajukan di Q&A itu. Oke. Tar 2023. Nah, romance itu ada tiga. Pertama, Baby Genius. Ini mungkin kalian ada yang tahu atau pernah dengar. Ini biasanya melibatkan anak kecil yang mempersatukan FL dan ML. Yang kedua adalah kesalahpahaman apa liputi kesalahpahaman antara dua pemeran utama. Yang ketiga adalah penyesalan antara dua antar. Akan dijelaskan lebih detail di slide berikutnya. Nah, yang pertama kita bahas Baby Genius dulu. Nah, di sini udah tertulis ini trope-nya tadi kan bilang Baby Genius itu meliputi kehadiran atau seorang yang mungkin kecerdasannya dari rata-rata atau mungkin dia imut banget, gemes banget gitu, yang membantu bersatunya FL dan juga ML. Ini naik nih, mungkin di kedepannya akan naik, atau bisa kalian sarankan ke penulis kalian yang belum ada ide untuk karya. Itu pertama adalah FL, karena situasi tertentu, hamil anaknya ML. Ya, kemudian nggak tahu mungkin mereka berpisah gitu ya. Mungkin contohnya salah satunya FL bisa hamil anak FL tuh, ML tuh gimana? Mungkin karena dia one night stand, mungkin karena dia terlibat surrogasi atau nikah kontrak gitu kan. Kemudian misalkan one night stand, kemudian mereka berpisah. Karena kan one night stand maksudnya kayak it's just untuk satu hari aja, gitu, satu malam aja. FL nggak kenal ML, ML juga nggak kenal FL tadinya. Mereka berpisah dan ternyata FL hamil, gitu kan? ML aja nggak tahu nih si FL hamil. FL juga nggak tahu ML tadi siapa ya. Ini anak bapaknya siapa ya gitu. Terus beberapa waktu kemudian sekitar kayak ketika anaknya itu berusia 5 sampai 8 tahun, FL itu bertemu lagi sama si ML karena anak gitu loh. Nah, yang kedua, trope yang kedua, itulah ML atau FL adalah orang tua tunggal. Nah, lalu situasi tertentu memerlukan orang untuk menjaga anaknya. Jadi karena si anak ini, keduanya itu beraknya bersama. Contohnya apa ya? Misalkan ML itu ditinggal meninggal istrinya atau ditinggal bercerai istrinya selingkuh mungkin jadi dia cerai, tapi dia sayang banget sama anaknya. Jadi custody anaknya itu ada sama dia. Kemudian dia bilang aku butuh babysitter. Nah, FL ini nanti bagi babysitter, kemudian terjadi romansa antara si babysitter dan majikan ini. Kayak gitu ya, salah satu contohnya. FL dan ML menikah, kemudian FL hamil. Cuman si FL ini difitnah selingkuh dengan pria lain. Salah paham ya. Ini berhubungan sama yang nomor dua sih sebenarnya nanti kesalahpahaman. Nah, difitnah selingkuh dengan pria lain oleh orang-orang yang ingin memisahkan mereka, entah itu ipar, entah itu saingan cintanya FL, entah itu mertua dan lain-lain. Dan ML tuh percaya gitu. ML percaya dan dia mengusir FL. Lalu bertahun-tahun kemudian mereka si ML ini bertemu anak mereka lagi gitu. Kemudian sadar bahwa ih anaknya mirip loh sama aku gitu kan. Lah ini udah pasti anak aku. Dia tes DNA-nya, oh iya bener. Ya udah ML merasa bersalah, dia mengejar FL lagi, tapi FL terlanjur sakit tapi ya udah kejar-kejaran kayak gitu dua-duanya. Nanti perjalanan cinta mereka diceritakan seperti itu.
Itu salah satu contoh trope di Genius ya. Nah, kita lanjut untuk yang kedua, kesalahpahaman. Ini aku simple aja, ini sebenarnya udah ada dari lama, cuman lagi naik lagi untuk tema kesalahpahaman ini, meliputi kisah FL dan ML yang terlibat sebuah kesalahpahaman dan berujung berpisah kayak tadi ya. Biasanya ML itu menyalahkan FL akan satu hal, atau kebalikannya. Lalu FL memutuskan untuk kayak meninggalkan habis, jadi dia menyerah, ya udahlah, gak sama aku tinggalin kamu. Terus di sisi lain FL mengira ML tidak mencintainya, jadi enggan memperbuat masalah, FL pun pergi. Nah, setelah FL pergi, ML pun menemukan kebenaran dan berujung menyesal dan mengajarnya. Kayak gitu. Oke. Ini untuk yang nomor 2. Ini mah kesalahpahaman sih cukup gampang ya untuk diintegrasikan dengan tema-tema lain gitu. Oke, next. Itu ada penyesalan. Nah, sama halnya dengan kesalahpahaman, sebenarnya tema ini tuh udah ada dari dulu. Cuman belakangan ini naik kembali dan biasanya dikombinasikan dengan tema-tema lainnya yang sedang naik. Contoh pembalasan dendam atau fantasi seperti isekai dan time travel. Nah, biasanya itu mengisahkan penyesalan pemeran utama wanita, karena ini kembali lagi female book, terhadap suatu kondisi atau situasi dalam hidupnya dan diberikan kesempatan tak terduga untuk memperbaikinya. Kenapa disebut kesempatan tak terduga? Karena biasanya berkaitan erat dengan time travel ya, atau isekai. Misalkan time travel kayak gimana? Oh iya, misalkan FL sama ML tuh menikah gitu kan. Menikah karena nikah kontrak deh, misalkan dijodohkan gitu. FL tuh nggak suka banget sama ML. ML pun juga kayaknya dingin banget sama FL. FL salah paham. FL pun berselingkuh lah sana sini, punya punya selingkuhan, kayak sayang banget sama selingkuhannya. Kemudian ML pun meninggal. Nah, meninggalnya kenapa? Mungkin karena menyelamatkan si FL saat kecelakaan. Nah, di saat itu FL sadar kayak, oh ya ampun, ternyata ML itu secinta itu loh sama aku sampai dia mengorbankan nyawanya, gitu kan. Nah, ketika dia menyesali ini, FL mungkin apa ya, terlibat sebuah kecelakaan. Kemudian dia kembali lagi ke masa lalu di mana dia baru menikah dengan ML kayak gitu, dan dia mencoba memperbaiki kehidupan pernikahannya dengan si ML, atau sebaliknya ya, itu bisa terjadi kepada ML. Oke. Ini untuk yang uh, ini untuk yang pendekar ya. Ini suaranya tadi katanya pelan. Ini kedengeran gak nih? Oke, jelas. Berarti harus dekat itu ya. Aku dengan mic. Oke. Oke, Trope Rising Star. Oke, kedengeran gak ya, guys? Oke, kedengeran ya, kedengeran. Oke. Nah, kita lanjut Trope Rising Star 2023 untuk pendekar. Nah, pendekar ini ada 3 atau time travel lah, sekali lagi kita ketemu time travel ya, soalnya tahun lalu ada sekitar 2 buku yang menggunakan tema ini, terus ya cukup naik lah intinya kayak gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau coba-coba bisa coba time travel dan reinkarnasi untuk yang mau coba pendekar ya. Untuk male book writer, AE juga bisa saranin untuk mengintegrasikan trope-trope yang lama dengan tema baru ini gitu. Nah, reinkarnasi atau time travel, kedua kultivasi menjadi yang terkuat, dan yang ketiga itu dendam antar sekte atau klan. Nah, satu-satu kita bahas. Reinkarnasi, time travel, oh ketinggalan nih, transmigrasi ternyata. Kayak meliputi ML yang karena sebuah kejadian berujung kehilangan nyawa. Alih-alih meninggal, ML diberi kesempatan kedua dalam untuk reinkarnasi menjadi orang lain. Itu kesempatan pertama. Kedua, perjalanan ke masa yang lain dalam tubuh yang sama mungkin, itu kedua. Dan yang ketiga adalah masuk dalam dunia lain yang benar-benar berbeda dari dunianya yang lama. Kayak gitu. Nah, ini contoh-contohnya mungkin bisa coba zaman sekarang tuh paling banyak yang di trending itu manhwa ya. Manhwa atau misalkan kayak komik misalkan tentang time travel, transmigration, reinkarnasi. Atau salah satu drama yang lagi booming ya yang lalu itu di akhir tahun lalu sih sebenarnya adalah Reborn Rich. Itu tentang time juga dan itu urban. Nah, kalau misalkan para AE ada penulis yang penulis itu urban, terus mau coba hal-hal baru, bisa coba time travel, nonton Reborn Rich untuk referensi, and siapa tahu kalian coba masukin ke sini dan itu akan lolos. Oke, untuk yang kedua itu adalah kultivator terkuat. Kultivator terkuat itu adalah
trop dasar sebenarnya sih, trop dasar pendekar secara internasional, tapi masih belum diterapkan sesering itu di Indonesia. Ya, jadi biasanya ceritanya itu fokus pada perkembangan ilmu pemeran utama. Nah, ilmu tersebut terdiri dari sejumlah level. Contohnya kondensasi Ki, pembentukan dasar, gitu kan, pembentukan inti, pengembangan roh, pemisahan jiwa, keabadian. Ini sebenarnya kalau misalkan yang belum pernah baca genre pendekar atau kultivator agak sulit ya memahaminya ya. Dan di satu sisi sebenarnya kayak level-level ini pun dari penulis sendiri bisa bikin sendiri gitu. Gak harus ngikutin yang ini. Cuman ini adalah yang biasanya digunakan secara internasional kayak gitu. Intinya adalah si ML ini akan berjuang untuk mencapai tingkat terakhir dan mencapai keabadian. Ketika dia mencapai keabadian, bisa ditutup kisahnya atau mungkin nanti ada kisah lain ketika dia ada di dunia lain ini, dunia atas saya bilangnya kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya dendam antar sekte atau klan. Nah, biasanya meliputi cerita di mana ML itu berasal dari sekte yang dihancurkan. Lalu dia pun berjuang untuk membalaskan dendam sektenya kepada si sekte yang menghancurkan ini atau sekte-sekte lain yang bekerja sama untuk menghancurkan sektenya. Atau bisa juga masalah dendam ini meliputi politik luas antar sekte yang ingin saling berkuasa. Nah, ini perlu banyak referensi dan banyak baca juga dari kalau antar sekte itu biasanya di manhwa Cina ya, komik Cina biasanya itu banyak. Itu bisa disarankan kepada penulisnya yang mau memperdalam kemampuan menulis pendekar bisa baca-baca komik kayak gitu. Kayak itu untuk yang genre pendekar. Nah, sekarang adalah Trope Rising Star 2003 untuk urban. Itu ada 3. Pertama itu Dewa Perang. Kedua itu Anak yang Terbuang. Ketiga itu adalah Sistem. Oke. Satu-satu. Nah, kalau Dewa Perang, ML itu adalah seseorang dengan jabatan tinggi di pekerjaan yang berhubungan erat dengan pertarungan. Ini ada typo, sorry, pertarungan harusnya. Namun karena situasi tertentu memutuskan dalam kurung situasi tertentunya misalkan kayak oh ya dia memutuskan untuk berhenti pensiun atau dia ada kecelakaan ketika dalam misi jadi dia lupa ingatan dan lain-lain gitu. Nah, terus setelah kejadian situasi tertentu itu ML kembali tinggal bersama kalangan biasa karena mungkin masa lalunya kelam atau latar belakang awalnya dari keluarga biasa atau miskin, si ML ini direndahkan oleh semua orang yang nggak tahu tentang identitas rahasianya si ML ini. Oke. Nah, kemudian konflik pun dimulai saat si ML ini harus menyandang kembali statusnya sebagai orang terkuat itu. Dan karena dia bisa menyandang statusnya kembali, mungkin larangannya dibuka, dia pun membuat semua orang yang sempat merendahkannya itu menyesal. Kayak gitu. Itu genre urban banget, cuma dengan beda. Yang kedua adalah anak yang terbuang. Ini sebenarnya tadi mirip-mirip kayak larangan untuk si anak yang apa dari keluarga kaya ini ya, agar dia membaur dengan kalangan biasa gitu. Kalau ini karakter yang sebenarnya memiliki identitas terhormat ini, tapi kalau suatu hal, misalkan kayak oh keluarganya mungkin ada perpecahan, ayahnya menikah lagi, ada istri baru dan anak baru, kemudian dia diasingkan gitu karena mungkin dituduh mencelakai adik tirinya ini gitu kan. Nah, karena situasi barunya yang menyedihkan, dia dihina semua orang dan direndahkan sampai ada masanya dia bisa menyandang kembali status tersebut sama kayak tadi dan membalaskan semua dendamnya kepada semua orang yang merendahkannya. Kayak sama ya kalau urban sebenarnya. Yang terakhir ini adalah sistem, ini yang sangat-sangat unik tapi sangat sulit sebenarnya. Inilah kisah dengan karakter utama yang memiliki kemampuan untuk mengetahui statistik karakter, keterampilan, dan perkembangannya untuk menjadi alat yang berguna, terutama dalam novel fantasi. Ini bisa jadi bahwa dia tuh sebenarnya orang biasa, terus mendadak kayak, oh ya, welcome player. Kamu adalah seorang pemain, di sini kamu bisa melihat statistik orang-orang, misalkan kayak, oh ya, misalkan flow level 1 gitu kan, kayak, oh kalau misalkan sekali gebuk mati, misalkan kayak gitu. Ya, contohnya salah satunya kayak gitu. Ini perlu diperdalam lagi dengan kembali lagi baca di komik ya atau di terjemahan biasanya internasional sudah mulai banyak sih tren yang sistem ini kayak gitu.